Selamat siang, perkenalkan saya Leoni, perwakilan kelompok yang akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Kelompok kami beranggotakan Jessica Nataniako 68-2018-062, Kevin Agassi 68-2018-046, Gigi Prima Subakti 68-2018-129, Leoni Martiana Putri 68-2018-145, Daniel Chris Petra Nabena 68-2018-201. Kami melakukan analisa tata kelola teknologi informasi pada CVXYZ menggunakan COVID 2019. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, pertama-tama ada baiknya mengenal dulu profil perusahaan. CVXYZ merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bisnis sepeda dan spare part motor yang ada di Kota Indramayu, Jawa Barat. Bisnis ini dimulai dari penjualan sepeda pada tahun 1999 yang kemudian berkembang hingga pada tahun 2012 mendirikan toko yang terpisah berfokus pada spare part motor, dan kedua toko tersebut digabungkan dengan nama yang sama, yaitu CVXYZ. Kemudian, CVXYZ mempunyai struktur perusahaan sebagai berikut. Dengan masing-masing bagian mempunyai tugas sebagai berikut. Pemilik atau general manager bertanggung jawab dalam mengelola proses bisnis secara keseluruhan, kemudian mengontrol keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, ada administrator. Yang pertama, bertanggung jawab dalam proses bisnis yang menggunakan sistem. Kedua, menerima pesanan sales by phone. Yang ketiga, menginput barang masuk. Dan yang keempat, mengontrol keuangan sales. Kemudian, penanggung jawab toko sepeda. Yang pertama, bertanggung jawab dalam mengelola proses bisnis yang ada pada toko sepeda. Kedua, mencatat kebutuhan toko sepeda. Kemudian, ada bagian distributor, bertanggung jawab dalam pengiriman barang. Kemudian, bagian bengkel, bertanggung jawab dalam melayani pelanggan terkait servis motor. Kemudian, bagian sales, bertanggung jawab dalam marketing atau pemasaran barang serta mencari customer. Bagian pelayanan, bertanggung jawab dalam melayani pelayanan terkait pembelian spare part motor. Bagian kelola barang, bertanggung jawab dalam mengelola pemasukan barang dan pengemasan barang. Bagian gudang, bertanggung jawab dalam menjaga dan mengontrol stok barang. Perakit, bertanggung jawab merakit sepeda. Berdasarkan hasil wawancara, dalam menunjang jalannya proses bisnis, CVXYZ sudah menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan. Proses tata kelola teknologi informasi dimulai dari enterprise strategi didapatkan, growth atau acquisition importance 5, innovation atau differentiation importance 2, cost leadership importance 2, dan client service atau stability importance 4. Berikutnya dilakukan mapping tujuan perusahaan. Yang pertama ada EG01 importance 4, EG02 importance 2, EG05 importance 3, EG06 importance 5, EG07 importance 3, EG08 importance 4, EG09 importance 5, EG10 importance 4, EG12 importance 3, dan EG13 importance 2. Enterprise goal tertinggi yang didapat pada CVXYZ yaitu EG06 dan EG09. Melalui enterprise goals yang dihasilkan, kemudian dilakukan mapping kepada alignment goals dan didapatkan alignment goals AG04 dan AG07. Dari alignment goals tersebut dapat dilakukan mapping ke dalam domain dan didapatkan domain primer, yaitu APO06, BAI09, EDM03,
APO 12, APO 13, BAI 10, DSS 04, dan DSS 05. Berdasarkan wawancara mengenai risiko di CV-XYZ dan mengacu pada kategori skenario risiko menurut COVID 2019, didapatkan profil risiko sebagai berikut. Diketahui bahwa kegagalan perangkat lunak memiliki risk rating tertinggi. Hal ini disebabkan CV-XYZ bergantung pada satu software yang mengelola proses bisnis. Setelah ditentukan risk rating, berikutnya adalah mapping ke domain COVID 2019. Domain yang dihasilkan adalah APO 11 dan BAI 07. Isu-isu terkait penggunaan teknologi informasi perusahaan dituangkan dalam tabel berikut. Ditemukan IT-related issue dengan nilai tertinggi yaitu nomor 3, 15, 17, dan 18 karena dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Dari nilai tersebut, kemudian dilakukan mapping domain dan didapatkan domain DSS 02, DSS 05, dan APO 08. Berikut IT Threat Landscape. Ancaman normal memiliki nilai hingga 80% dan ancaman high 20%. Dikarenakan pada saat perusahaan beroperasi, ancaman-ancaman dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nilai normal compliance requirement yang dihasilkan adalah 95%. Nilai ini didapatkan karena CV-XYZ telah memenuhi peraturan dan persyaratan menyangkut pendirian CV. Untuk nilai 5% adalah nilai low compliance karena berkaitan dengan pengurusan surat yang tidak berkaitan langsung dengan perusahaan. Pada CV-XYZ, bagian support bernilai 4 karena telah menggunakan TI untuk mempermudah proses bisnisnya. Bagian factory bernilai 2 karena TI memberikan dampak yang cukup berpengaruh secara langsung pada proses bisnis. Bagian turnaround bernilai 2 karena TI membantu dalam inovasi bisnis. Strategik bernilai 4 karena TI mempunyai dampak besar secara keseluruhan pada proses bisnisnya. Pada CV-XYZ, IT searching model bernilai 100% karena sebagian besar teknologi yang digunakan mengandalkan pihak ketiga, belum mempunyai staf TI sendiri. Juga penyimpanan data masih di server lokal dan belum menggunakan cloud. Pada CV-XYZ, pengembangan sistem informasi perusahaan sepenuhnya menggunakan model proses waterfall. CV-XYZ merupakan follower dengan nilai 80% dan slow adaptor 20% karena perusahaan cenderung menggunakan teknologi lama sambil melihat perkembangan teknologi untuk menemukan teknologi yang cocok untuk diimplementasikan di perusahaan. Berdasarkan proses yang telah dilakukan, diperoleh 6 domain teratas yaitu APO 11 Manage Quality, DSS 03 Manage Problem, APO 12 Manage Risk, BAI 07 Manage IT Change Acceptance and Transitioning, BAI 08 Manage Knowledge, DSS 02 Manage Service Request and Incident. CV-XYZ merupakan salah satu small and medium enterprise yang bergerak di bisnis sepeda dan spare part motor. Dalam menunjang jalannya proses bisnis, CV-XYZ sudah menggunakan sistem informasi atau teknologi informasi dan dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan. Berdasarkan proses analisis tata kelola teknologi informasi yang telah dilakukan pada CV-XYZ, didapatkan 6 domain utama, yaitu pertama, APO 11. Menurut kondisi perusahaan, maka perlu dipastikan kualitas layanan teknologi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, DSS 03. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengurangi masalah operasional dan sumber masalahnya. Yang ketiga, APO 12. Menerapkan manajemen resiko TI. Yang keempat, BAI 07.
mengikuti perkembangan TI dan mencoba untuk menerapkan teknologi baru. Yang kelima, BAI 08 memberikan pelatihan kepada karyawan perusahaan. Yang keenam, DSS 02 meningkatkan produktivitas dan meminimalkan gangguan. Melalui domain yang didapatkan, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi sehingga informasi yang dihasilkan dari penggunaan teknologi informasi dapat menunjang proses bisnis perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.